Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut peraturan Presiden untuk menghapus piutang iuran dan denda bagi peserta BPJS Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah atau PBPU dan juga bukan pekerja atau BP kelas 3 itu akan terbit secepatnya. Meski begitu, Mensesnek menegaskan penghapusan denda tersebut tidak harus menunggu terbitnya Perpres. Menurut Prasetyo Hadi, pemerintah telah melakukan koordinasi lintas kementerian untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan polemik penonaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen penerima bantuan iuran PBI yang terjadi belakangan. Selain itu, pemerintah dan DPR juga telah menyepakati sejumlah solusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurut Pras, polemik penonaktifan PBI ini muncul akibat proses pencatatan data penerima bantuan iuran sebagai bagian dari verifikasi data agar subsidi tepat sasaran. Dalam prosesnya ditemukan penerima bantuan iuran PBI yang secara kategori semestinya tidak masuk penerima bantuan iuran justru masuk ke dalam daftar, maupun sebaliknya. Menurutnya, pemerintah terus melakukan sinkronisasi data lintas kementerian termasuk dengan Badan Pusat Statistik agar subsidi pemerintah tepat sasaran. Sebelumnya, rencana penerbitan peraturan Presiden Perpres untuk menghapus piutang iuran dan denda bagi peserta pekerja bukan penerima upah PBPU dan bukan pekerja kelas 3 itu diungkapkan Menteri Keuangan Purba Yudi Sadewa. Purbaya menjelaskan kebijakan ini bertujuan untuk menghapus beban iuran yang selama ini menjadi tanggungan peserta, sekaligus mendorong kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional. Tapi saya kira juga tidak perlu juga formal menunggu Perpres ya, karena itu kan tadi pagi kalau saudara ikuti, sebenarnya kita ini juga sudah berkoordinasi ya sebelumnya mencari sesungguhnya ini ada muncul permasalahannya kan ada di mana kan. Nah, kemudian dari situ kita mencoba mencari solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang muncul di masalah BPJS. Dan tadi pagi kan alhamdulillah diskusinya sangat bagus kan, sangat konstruktif dan sudah ada beberapa solusi yang kemudian disepakati itu menjadi kesimpulan di dalam rapat dengan DPR. Sementara itu, sejumlah warga Kota Semarang mengeluhkan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan secara tiba-tiba. Para peserta yang sebagian besar merupakan penerima bantuan iuran atau PBI dari pemerintah ini merasa resah karena terhambat saat akan menjalani pengobatan dan kontrol rutin di rumah sakit. Saat ini, para peserta tengah berbondong-bondong melakukan reaktivasi BPJS PBI tersebut. Titik Riana Sari, warga Semarang, mengaku kaget saat mengetahui kartu BPJS milik suaminya tidak lagi aktif saat hendak berobat ke pelayanan kesehatan. Padahal, selama ini suaminya sangat bergantung pada BPJS untuk kontrol rutin setiap bulan di rumah sakit swasta. Titik menyatakan rasa khawatirnya jika harus menanggung biaya mandiri mengingat kondisi ekonomi keluarga yang tergolong kurang mampu. Ia berharap pemerintah tetap memberikan cover kesehatan penuh bagi warga miskin dan tidak menghapus kepesertaan mereka. Kemarin kan hari Sabtu Bapak periksa di Puskesmas. Ya, untuk hari Sabtu itu masih lancar, tapi dikasih tahu pemberitahuan dari pegawainya Puskesmas katanya untuk selanjutnya harus diulang lagi BPJS-nya. Padahal Bapak kan dapatnya dari pemerintah. Pemirsa, polemik penonaktifan mendadak peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Pada saat warga membutuhkan layanan kesehatan, malah status kepesertaan justru berubah tanpa pemberitahuan. Hari ini akan kami hadirkan ulasannya untuk Anda. Sudah terhubung bersama kami ada Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia KPCDI Tony Richard Samosir melalui sambungan daring. Kemudian pemirsa, sebelumnya kami juga sudah mengundang Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah untuk bergabung dalam dialog pagi ini. Namun yang bersangkutan belum bisa bergabung untuk beberapa alasan. Nanti kita akan coba sambungkan sekali lagi. Namun untuk mengawali diskusi kita pada pagi hari ini pemirsa, kita sapa Pak Tony. Pak Tony, selamat pagi. Pagi Mas Tony. Pagi Metro. Ya, Pak Tony, sebelumnya dikatakan bahwa pasien yang cuci darah begitu ya sangat terdampak pada kebijakan ini. Laporannya diterima oleh KPCD ini seperti apa, Pak? Ya, memang ini terjadi sejak Menteri Sosial itu mengeluarkan surat keputusan terkait dengan penonaktifan PBI ya, melakukan cleansing data begitu.
Namun memang kami mengetahui itu saat teman-teman pasien ini di rumah sakit begitu, tidak bisa mengakses pelayanan cuci darah mereka. Ya, laporan kami hingga kemarin di hari Jumat itu kurang lebih sekitar 200 pasien yang melapor begitu bahwa mereka dialihkan kepada bahwa pemerintah menonaktifkan PBI mereka sehingga mereka tidak bisa mengakses ke pelayanan kesehatan. Demikian, Mas. Tapi Mas, data terkini yang Anda dapatkan hari ini berarti bagaimana nasibnya untuk orang-orang yang memang membutuhkan cuci darah? Apakah bisa akses cuci darah hari ini? Ya, ini harus teman-teman ketahui bahwa saat PBI pasien cuci darah ini dinonaktifkan, mereka kan tidak bisa menunggu kebijakan, ya. Mereka terpaksa pindah ke mandiri hanya supaya tetap hidup. Ya, tadi saya katakan karena cuci darah itu tidak bisa ditunda. Jadi kami mengarahkan pasien-pasien ketika dinonaktifkan kepesertaan mereka harus segera untuk mengurus ke mandiri. Bagi teman-teman yang tidak mampu, pasien-pasien yang tidak mampu, kami membayarkan terlebih dahulu kepesertaan mereka. Yang penting aktif dulu. Administrasi kan sifatnya bisa menunggu, tapi pasien-pasien gagal ginjal ini kan tidak bisa menunggu untuk melakukan terapi. Begitu, jangan dibalik. Kalau pemerintah itu versinya administrasinya dulu yang dikerjakan, penyakitnya ditunda dulu. Kan ini mengancam keselamatan jiwa ya, demikian. Ya, Pak Tony, dari data yang Anda miliki sebenarnya berapa banyak sih pasien cuci darah ini yang mengandalkan BPJS PBI ini untuk berobat? Iya, kalau jumlah pasien cuci darah di Indonesia itu sekitar 150.000 orang, maka 98%-nya itu mengandalkan BPJS, begitu ya. Baik dalam skema PBI maupun yang non PBI, begitu. Oke. Kemarin Budi Gunadi Sadikin, Menkes mengatakan dalam 1-3 bulan ke depan, Mas, semua layanan untuk pasien katastropik mulai dari cuci darah dan juga kemoterapi, reaktivasi otomatis tetap dilayani dan PBI-nya akan dibayarkan oleh pemerintah. Apakah hari ini sudah berlaku seperti itu? Iya, tadi beberapa menit yang lalu saya menerima laporan bahwa 1 orang pasien belum bisa melakukan cuci darah udah seminggu lebih ini ya. Kami akan coba eskalasi nanti kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk segera diaktifkan kembali atau bagaimanapun caranya agar biaya cuci darahnya itu dijamin oleh pemerintah. Tapi kami tegas ini ya, meminta ini ya, kan janji pemerintah untuk membayarkan kembali ya. Pasien ini kan yang sebelumnya PBI lalu terpaksa bayar mandiri ini demi bisa cuci darah, harus dikembalikan lagi harusnya ke PBI begitu ya. Negara tidak boleh membiarkan pasien penyelamatan nyawa itu sendiri dulu, baru kemudian ditinggalkan. Maksud kami adalah, ini kan tadinya PBI mereka, karena mereka ingin cuci darah, nggak bisa dihindari lagi, sehingga mereka terpaksa untuk beralih ke mandiri. Ya, duitnya ini dari mana-mana lah, mereka bisa jadi pinjam, atau ngutang, atau apapun yang dilakukan. Tapi kami mau menegaskan bahwa, bagaimana nasib yang tadi yang sudah dari PBI beralih ke mandiri, untuk pasien-pasien cuci darah. Jangan sampai bulan depan juga mereka nggak mampu untuk bayar. Ini juga harus menjadi pertimbangan hukum untuk pemerintah agar juga tadi yang dinonaktifkan oleh Kemensos dikembalikan lagi lah PBI. Datanya kan semua ada di mereka begitu. Penyakitnya juga bisa di tracing ke BPJS Kesehatan. Demikian menurut saya. Nanti kita ribut lagi ini untuk untuk di bulan depan karena mereka tidak mampu untuk membayarkan BPJS mandiri mereka begitu. Ya, Pak Tony, bicara soal mengantisipasi keributan, ya kan dikatakan oleh pemerintah bahwa dalam rangkaian reaktivasi ini harus melakukan asesmen apabila memang masih masuk dalam kategori yang membutuhkan bantuan akan diberikan reaktivasi begitu ya. Tetapi sebenarnya apakah mereka yang pengidap cuci darah ini sebenarnya mayoritas itu masih masuk dalam kelompok yang tidak mampu untuk berobat mandiri? Pemerintah itu selalu mengukur mampu atau tidak mampu. Gini lah, masalah utamanya itu lebih dalam sebenarnya ya. DTSN itu belum memasukkan kerentanan medis kronis sebagai variabel utama PBI begitu loh. Akibatnya yang paling sakit justru yang paling muda terlempar dari sistem. Ya, kalau gaji Anda 2 juta, gaji saya 2 juta, Anda sehat, saya sakit begitu kan. Ini kan biaya hidup saya jauh lebih besar. Sedangkan saya sudah bisa tidak produktif lagi. Harusnya pemerintah ya memasukkan variabel kerentanan medis kronis itu sebagai variabel utama PBI begitu.
Jadi jangan hanya ngukur motornya ada, rumahnya walaupun rumahnya ngontrak begitu ya, tapi dia punya motor, dia punya sepeda, jangan diukur dari sisi itunya saja, atau gajinya dia cukup gajinya dia bisa mencapai 2 juta, tetapi dia penyakit kronis. Saya mau tanya, apakah seorang sudah dengan penyakit ginjal dan berujung cuci darah itu bisa kaya lagi? Tidak bisa, karena ini dilakukan seumur hidup. Tidak bisa pulih sampai apa? Sampai mereka meninggal, begitu. Jadi untuk mimpi untuk kaya sudah tidak ada, justru mereka rentan miskin. Jadi kami meminta kepada pemerintah agar memasukkan kerentanan medis kronis sebagai variabel utama PBI. Jadi jangan hanya dinilai dari punya motor saja, ditanya sakit apa keluarganya, begitu. Ditanya kondisinya, lalu memasukkan mereka jadi variabel PBI. Demikian menurut saya. Jadi jangan hanya mereka mampu atau tidak mampu. Lagi kan kalau orang kaya, emang ada orang kaya yang pakai PBI lalu dia cuci darah? Itu salah satu Saya rasa tidak ada lah. Gitu ya. usulan ya, Begitu Mas ya. Tony ya, dari KPCBI iya. untuk pemerintah. Nah, Mas Tony satu lagi, ini kan Menteri Sosial menyinggung soal data. Apa masukan Anda kalau seandainya ini memang mau benar-benar dicek supaya benar penerima manfaatnya tepat sasaran seperti yang diinginkan oleh pemerintah? Bagaimana caranya? Apakah cukup dengan sosialisasi saja atau sinkronisasi data yang seperti apa harusnya? Iya, seharusnya pemerintah ya harus masuk door to door begitu ya, untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana lingkungan sekitar, apakah mereka apakah mereka benar-benar miskin. Saya rasa kami setuju untuk pemerintah itu melakukan cleansing data begitu, jangan sampai PBI mereka benar-benar mampu ya, lalu kategori PBI. Ya, kita juga nggak berharap begitu. Tetapi dalam konteks pasien cuci darah, ya tidak ada pasien cuci darah itu yang menjadi kaya lagi. Justru mereka rentan miskin begitu. Memangnya obat-obat seluruhnya itu dijamin oleh BPJS Kesehatan. Memangnya kita biaya transport ke rumah sakit 2 hingga 3 kali itu dijamin oleh negara? Kan tidak. Begitu loh. Justru itu harus dimasukkan di dalam variabel untuk menentukan seorang itu bisa masuk PBI atau tidak. Ya, jangan hanya dia punya motor, apapun, baik PNS, baik pekerja apapun, kalau sudah cuci darah maka dia rentan miskin karena tidak bisa sembuh. Demikian dari saya. Baik, tentunya kita berharap apa yang menjadi diskusi kita pada pagi ini bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah ya. Terima kasih Pak Tony Richard Samosir selaku Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Tony. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.